Hidup ini adalah masalah pembelajaran. Seberapa banyak kita belajar daripada apa yang selalu terjadi dalam hidup kita. Dan pembelajaran terkadang datang dari hal-hal yang pedih, terkadang datang daripada hal-hal yang membahagiakan. Seperti itu yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Adam alaihi salam. Allah berkata di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sesungguhnya kami ingin menjadikan khalifah, pengelola muka bumi adalah seorang manusia. Maka malaikat kemudian bertanya pada Allah. Malaikat mengkonfirmasi pada Allah, Attaj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi makhluk yang dia sering merusak dan dia suka menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Padahal kami adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada engkau, mensucikan nama-nama engkau dan senantiasa mengagungkan engkau. Namun Allah membalas kata-kata mereka, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Malaikat berbicara tentang satu hal yang dia zohirkan, bahwa manusia adalah makhluk yang sering berbuat dosa, makhluk yang sering berbuat salah. Namun Allah kemudian sampaikan pada para malaikat apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah mengajarkan kepada manusia nama benda-benda yang ada di surga, kemudian memalingkan itu pada para malaikat. Malaikat menyerah, tidak bisa menyebutkan nama benda-benda surga. Ketika manusia diminta untuk menyebutkan nama benda-benda surga, ternyata mereka bisa melakukannya. Malaikat tidak punya sesuatu yang dimiliki oleh manusia, akal, kemampuan untuk belajar. Dan ceritanya semua sama sudah kita hafal. Tatkala Adam kemudian digelincirkan oleh syaitan, fa'azalahumas syaitan, dan syaitan menggelincirkan mereka dari keadaan semula, keadaan takwa, keadaan taat pada Allah. Kemudian syaitan membohongi mereka dengan mengangan-angankan keabadian dalam hidup mereka. Tatkala itu manusia jatuh ke dalam dosa, mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Allah, mereka bermaksiat kepada Allah. Namun Adam tidak serta-merta kemudian merasa menyesal atas seluruh dosa-dosa dia. Tidak hanya sesalan yang kemudian dia punya, tapi dia mendatangi Allah dan menerima beberapa kalimat daripada Allah. Rabbana zolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah memang makhluk yang zolim dan kami berbuat dosa. Tapi bila engkau tidak memaafkan kami, maka siapa lagi? Kepada siapa kami akan meminta maaf? Maka Allah memaafkan dia. Sesungguhnya Allah maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tiada manusia yang tidak pernah punya dosa. Adam menceritakan kepada kita bahwa bukan banyak berapa kali kita berdosa, tapi berapa kali kita bangkit. Adam menceritakan kepada kita bukan seberapa banyak maksiat kita kepada Allah, tapi berapa kali kita bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia dia pasti akan melakukan sebuah dosa. Wa khairu khata'iha at-tawabun. Dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang bertaubat. Bukan seberapa banyak kita berdosa pada Allah, tapi Allah yang banyak memberikan ampunan pada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berdosa kemudian bertaubat, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Felix. Sehat Mbak? Alhamdulillah baru sehat. Balik lagi. Pencerahan nih malam ini Masya Allah ya. Jadi judulnya pada hari ini adalah mengelola kelemahan. Tadi Mas Felix menceritakan pada kita bukan seberapa banyak dosa kita, melainkan seberapa banyak kita bertaubat kepada Allah. Ini pun yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Ali, ketika aku berbuat dosa apa yang harus aku lakukan? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, beristighfar. Setelah beristighfar lagi. Sampai kapan harus beristighfar? Kemudian Ali mengatakan sampai setan bosan untuk berputus asa untuk menyesatkanmu. Seperti itu ya, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas banyak tentang mengelola kelemahan, karena dari diri setiap kita pasti pernah berbuat dosa, ya kan? Cuman Allah menutup aib-aib itu di depan mata manusia. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengelola dosa-dosa itu, mengelola kelemahan kita itu. Tapi sebelumnya saya akan menyapa adik-adik, teman-teman tercinta dan ibu-ibu yang Masya Allah hari ini kuning-kuning. Terang sekali. Saya menyapa assalamualaikum untuk adik-adik tersayang dari SMK Muhammadiyah 18.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian dari Ibu Majelis Ta'lim An-Nur Jakarta Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, membicarakan mengenai mengelola kelemahan. Kita tahu sekali tentang kisahnya Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam, bagaimana beliau itu adalah seorang sosok yang paling ditakuti. Ya. Karena beliau sosok yang paling mengerikan. Kemudian ternyata beliau pernah berbuat salah nih. Jadi pada waktu itu beliau mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, sampai kemudian itu yang membuat beliau merasa sangat berdosa. Ya. Siapa sangka ternyata Umar bin Khattab yang ternyata sangat jahat dalam tanda kutip, sangat galak dan sangat ditakuti, pada akhirnya toh tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Dalam artinya di sini kita bisa lihat apa, bahwa Umar bin Khattab bisa mengelola rasa kelemahannya itu, Allah berikan hidayah, kemudian dari yang paling buruk kemudian menjadi yang paling baik. Ya. Ya, kan begitu. Nah, kita akan membahas, kan semua orang pasti berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Begitu juga orang-orang yang dikatakan orang soleh juga tidak luput dari kesalahan. Kita akan membicarakan bagaimana cara mengelola dosa-dosa itu, kelemahan-kelemahan itu, sehingga bisa meminimalisir lah istilahnya. Seru kan? Makanya jangan kemana-mana untuk pemirsa semua yang ada di rumah, dan juga ibu-ibu dan adik-adik semua yang ada di sini, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Selepas Perang Badar yang sangat dahsyat, Rasulullah melihat seorang ibu panik, berlari ke sana kemari di antara kerumunan orang mencari anaknya yang masih balita. Bayangkan, ibu sekalian, kalau seandainya rumah sebelah atau tetangga ibu kebakar dan tidak ada anak ibu berada di rumah, kira-kira bagaimana perasaan ibu? Apakah membiarkan, biarkan saja anak saya terbakar di rumah sebelah? Tentu tidak mungkin. Sama dengan ibu tadi, dia berlari ke sana kemari sambil berteriak memanggil-manggil anaknya. Dan akhirnya dia temui anaknya, dia peluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak ingin lepas dari anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah mungkin ibu tadi melemparkan anaknya ke bara api yang ada di sana?" Sahabat serentak berkata, "Mana mungkin ya Rasulullah? Mana ada seorang ibu yang tega menyakiti anaknya?" Kemudian Rasul berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwa kasih sayang Allah kepada manusia melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya untuk memasukkan manusia ke dalam neraka." Jadi jangan dikira bahwa Allah dengan suka-sukanya memasukkan manusia ke dalam neraka. Tetapi kalaulah ada manusia yang masuk ke dalam api neraka, itu karena pilihan manusia itu sendiri. Ibarat seorang anak durhaka kepada orang tuanya, manusia durhaka kepada Allah. Demikian luas kasih sayang Allah, sehingga kita bisa melihat ada seorang pelacur yang gara-gara memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, pelacur tersebut masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya, tolong dijawab, apakah imbang antara dosa melacur dengan memberikan minum kepada seekor anjing? Kira-kira imbang nggak, Bu? Dalam kacamata kita sama sekali tidak berimbang. Tetapi Allah maha luas rahmatnya, jadi kita tidak pernah tahu pahala mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sementara di satu sisi ada sebuah kisah, di zaman Nabi Musa ada seorang ahli ibadah bertanya, "Wahai Musa, nanti di akhirat kira-kira saya ini masuk kemana?" Musa mendapat wahyu, "Oh, Anda masuk surga." Apa kata orang itu? "Hahaha, pantas dong, saya suka sholat, baca Quran, ya, ngaji, majelis taklim di mana-mana, sudah pantaslah saya masuk surga." Sementara ada lagi satu orang datang, "Wahai Musa, saya ini ahli maksiat, nanti di akhirat saya di mana?" Nabi Musa bilang, "Engkau akan ke neraka." Apa kata orang ini? "Alhamdulillah, ternyata Allah masih ingat sama saya. Coba kalau nggak di surga atau nggak di neraka, di mana posisi saya?" Luar biasa, seorang yang banyak salah, dia sadar dengan kesalahannya,
dan membesarkan Allah. Sementara yang ahli ibadah membesarkan dirinya, merasa bahwa masuk surga itu karena ibadah yang dilakukan, sementara mengecilkan Allah. Akhirnya diganti, yang tadi ahli ibadah masuk ke dalam neraka dan di situ dia tersadarkan. Dia bilang, ya Allah, boleh saya masuk neraka? Satu permintaan saya, tolong gelembungkan badan saya di depan pintu neraka, sehingga tidak ada orang lain yang masuk ke sini kecuali diri saya yang sombong ini. Assalamualaikum. Mas Agus. Penulis buku judulnya Manajemen Dosa. Nah, ini Mas Agus ini lama tidak kelihatan, sekarang muncul di depan kita. Kita bahas banyak hal tentang bagaimana memanage kelemahan. Silahkan Mas. Iya, Assalamualaikum Mas Agus. Kita nggak tukar posisi nih, narasumber sama MC. Sebentar, di sini ada Mia Rajin ya? Manusia. Ternyata kelemahannya bukan hanya kurang cakep ya, tapi kurang manusiawi. Tapi dengar ceritanya subhanallah Iya, ya Allah, saya miris gimana ya? banget. Cerita yang pertama tadi tentang kebakaran mengingat bapak saya. Kenapa bapaknya? Bapak saya kerja di dinas pemadam kebakaran, jadi saya ingat banget gitu ya. Terus cerita yang kedua tentang apa? Yang mana? Pelacur Ya. minum anjing. Saya teringat ibu saya. Yang mana tuh? Benar. Hah? Kenapa gitu? Ibu saya pernah digigit anjing maksudnya. bukan jadi itu ya. Wah, Mas Agus, pikirannya. itu ya, Masya Allah ya, tadi ketika saya mendengar cerita itu tuh, gimana ya, ada rasa ingin Betul. menahan tangis, karena kita seringkali merasa, aku sudah melakukan ibadah, aku sudah beribadah, sholat, puasa, ngaji sama Allah, aku nggak punya dosa. Padahal itu dosanya. Ya, merasa suci di hadapan Allah. Merasa suci di hadapan Allah. Nah Mas Agus, ada beberapa tipe orang sih sebenarnya. Ya. Apakah ada orang yang soleh merasa aku tidak punya dosa, atau merasa ada yang orang berdosa, aku nggak punya dosa, aku nggak merasa berdosa, atau merasa berdosa, atau seperti apa? Jadi- Tipe-tipe orang itu seperti Ya, apa? sih jadi sebenarnya begini, buku itu ya, itu sebenarnya cerminan bagaimana kita itu melihat diri sendiri. Ini bukan buat mengukur orang ya, kita nggak Makanya berhak ada mengejat cermin orang ya. cermin. Bercermin. Wah, lu begini enggak? Iya. Jadi ini untuk mengukur diri. Yang pertama adalah seorang pendosa yang tidak merasa berdosa. Wah, itu. Artinya apa? Perbuatannya itu ya tidak dianggap punya nilai sesuatu gitu. Ya. Jadi misalkan nih, ya, Contoh. Hafiz misalkan. Kenapa mesti saya? Yang gitu. Kalau pendosa kenapa mesti saya? Gitu. Ada yang lain nggak ada contoh lain? Kan nggak mungkin kesini. Oke, kalau begitu Anda tidak mau dikatakan pendosa. Oh iya. Betul berarti ya. Berarti golongan orang-orang sombong nih berarti nih. Jangan Ustaz. Ya, saya banyak dosa lah. Iya. Golongan Maksain pertama orang yang berdosa, Berdosa tapi tidak merasa. Jadi berdosa. ketika misalkan kita ketemu dengan seorang teman, dia masih suka minum, tanya, Mas kenapa minum? Oh nggak apa-apa men, yang penting kagak mabok. Nah, ini kan pembenaran terhadap perilaku yang salah. Ya. Koruptor misalkan, kenapa Anda korupsi? Semua orang juga Karena korupsi semuanya kok. korupsi. Jadi ya udah, tidak ada rasa salah. Itu yang pertama. Ini yang dimaksud dengan orang yang kufur. Ya. Mengcover diri dari nilai-nilai kebenaran. Apakah mungkin karena dia terlalu sering melakukan dosa-dosa jadi sudah hatinya sudah Bisa seperti jadi batu. sensitivitasnya Ya, sudah tidak ada. betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pendosa merasa berdosa tapi terus berdosa. Tapi minimal dia punya perasaan bersalah. Ketika ditanya, kok lu masih minum? Ya, gue tahu ini salah. Ya. Gue canduan Ya, dia tahu saya Suatu saat kecanduan. gua akan berhenti, tapi Satu nggak saat sekarang. saya akan berhenti. Dan dia sadar kalau itu salah. Nah, sama kayak misalkan kita temui wanita-wanita malam. Kenapa gue terpaksa? Kayak gitu. Apapun alasannya, tapi yang satu hal poin pentingnya adalah bahwa dia sadar, punya sensitivitas bahwa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang salah. Gitu. Apakah dosa itu menggelisahkan hatinya? Kan dosa-dosa sesuatu Udah yang pasti. menggelisahkan hatinya. Makanya dia merasa bahwa Betul. suatu saat aku mau berubah tapi nggak sekarang, belum siap. Ya, karena banyak faktor ya, tidak berubahnya banyak faktor gitu. Tapi yang jelas perasaan berdosa ini Ada. dalam diri dia. Yang bisa berubah saya tahu cuma Satria Baja Hitam waktu itu. Ini zaman generasinya agak lama kali ya. Tahu nggak Satria Baja Hitam yang di sini? Nggak tahu. Ibu-ibu yang tahu. Emang saya ngobrolnya sama ibu-ibu, teman-teman. Itu yang kedua, yang kedua. Nah, yang ketiga, dia orang baik-baik, bukan pendosa, tapi tidak merasa berdosa. Nah, ini harus waspada bahaya justru. Ya, yang tadi merasa suci. Merasa suci, merasa sudah banyak ibadahnya ibu-ibu nih. Ya, sudah banyak ikut Tahajudnya. pengajian. Ada yang baru ikut pengajian. Aduh, bang begini. Ya, gimana ya? Ibu itu kan baru 1 tahun, baru 1 bulan ikut pengajian. Ya, imannya masih biasa-biasa aja lah. Pemahamannya Saya biasa. kan sudah 5 tahun ikut pengajian, jadi masya Allah gitu.
seorang wanita misalkan yang berkerudung ya. Aku tahu, ini paling sering nih terjadi. Menilai ada ini kerudung panjang, ya. kerudung pendek. Yang kerudung, ini sering terjadi nih. Yang Ya. kerudung panjang merasa, yang kerudung pendek imannya masih segini. Padahal nggak boleh tuh seperti itu. Untung saya nggak pakai kerudung. Itu. Karena mata Enggak, manusia. kalau laki-laki jenggot. Oh iya, Merasa yang betul, berjenggot betul. itu merasa lebih soleh daripada yang tidak berjenggot. Enggak. Ada sebagian orang-orang yang seperti itu. Sebagian. Nah, ini yang disebut adalah orang yang tersesat di dalam cahaya. Wah, ngeri Analogi tuh. sederhana. Kok Cahaya cahaya tapi bisa tersesat? sesat? Gini, kalau kita nyetir mobil, kira-kira pada malam hari kita perlu cahaya nggak? Perlu. Tapi kalau tiba-tiba ada di depan kita ada cahaya yang besar, das, menimpa mata kita, apa yang terjadi? Gelap, blackout. Iya, Kita tidak bisa melihat. Itulah hidayah bukan membawa kepada kebaikan, tapi justru menjerumuskan dirinya dengan kesombongan. Ini orang yang takabur, yang sombong. Nah, yang terakhir, ini yang ideal. Bukan pendosa, tapi merasa berdosa. Artinya apa? Sensitivitasnya tinggi. Ada kisah seorang pemuda ya, ketika makan apel tuh yang di sungai. Pernah dengar kan Habis? Oh, itu sejarah bapaknya ulama besar. Iya, betul sekali. Ya, Imam Dia- Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Dia makan apel itu, kemudian dia sadar loh, kenapa saya makan apel ini? Padahal kalau kita pikir, apel itu kalau nggak dimakan, yang ngambang di Busuk sungai juga. jadi apa coba? Busuk. Hah? Jadi busuk, nggak jadi apa-apa juga kan? Tapi kenapa dia merasa bersalah? Karena dia merasa yang diambil inilah bukan haknya dia. Ini adalah hak orang lain yang saya ambil. Standar kebaikan mungkin menurut orang lain itu biasa, tapi bagi orang yang warok, yang hati-hati, standar kebaikannya sudah meningkat. Dia merasa sensitif sekali. Jadi gini contohnya, misalkan nih, kita lagi ngobrol Hafiz. Ya. Kemudian Hafiz itu mukanya berubah. Kalau orang sini tanya, kenapa? Ada yang salah dari ucapan saya gitu. Enggak ada yang salah gitu. Terus kenapa Hafiz? Lagi ada problem aja. Oh, Maklum, lagi ada debt collector datang ke rumah, jadi berubah begitu. Oh, jadi bukan karena omongan saya tadi ya. bukan. Nah, jadi itu. Jadi Sensitif. sensitif dia. Kalau kita lagi ngobrol ada perubahan atau apa, dia rasakan, oh, apa salah saya? Ya. Gitu. Jadi seringkali minta dikoreksi orang gitu. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat senang bermuhasabah. Ya. Ya, sepertinya Dia begitu. berintrospeksi. Seorang ulama pernah berkata, kalau seandainya saya takjub dengan omongan saya, maka saya diam. Kalau saya takjub dengan diam saya, maka saya ngomong. Jadi tergantung dia takjub dengan Iya, apa. betul. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang mengelola kelemahan ini, dosa-dosa dan segala macam, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara memanajemennya. Kita kembali lagi tetap dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Istiqomah. Menyambung tadi obrolan tentang tipe-tipe orang yang sangat luar biasa, ada 4. Yang pertama tadi disebutkan oleh Mas Agus, yaitu dosa tapi tidak merasa berdosa. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Salah satunya adalah infotainment. Nah, Loh. ibu-ibu suka nonton infotainment nggak? Nah, lo. Suka nggak? Kan kita nggak tahu kebenaran cerita itu. Kita nonton, kita kasih tahu sama teman-teman yang lain. Gini loh, Dibumbu-bumbuin gini lagi. loh, eses. Nah, padahal infotainment tuh bad news is good news. Semakin buruk, semakin ratingnya tinggi dan semakin diputar terus. Nah, itu gimana tuh, Kang? Jadi gini, orang kadang-kala kalau bicara dosa itu agak-agak alergi ya. Ngapain Iya. sih ngomongin dosa? Tapi kenyataannya terjadi. Saya mau tanya nih, sekarang yang anak-anak sekolah ya, SMA ya. Nyontek nggak? Nih saya mau tanya, nyontek itu dosa atau enggak? Dosa atau enggak nyontek? Coba siapa yang belum pernah nyontek tunjuk tangan? Yang belum pernah. Wah, banyak, hebat. Bohong semua, benar tuh. Udah jelas. Nah, itu kan Bohong dosa loh, bohong dosa Bohong loh. dosa lagi. jadi ini ada realita dalam kehidupan. Sadar itu kalau itu salah gitu kan. Nah sekarang pertanyaan dibalik. Coba. Kang Agus sendiri suka nyontek gak dulunya? Begitu. Jadi sekarang pernah. Nah, yang mengaku coba siapa sekarang yang pernah nyontek? Aku pernah sih. Bangga lagi ya. Minimal ini kejujuran. Patut dihargai, tepuk tangan dulu dong. Berarti termasuk yang sadar. Sadar. Yang sadar kalau itu salah. Sadar itu sebagian daripada kebaikan. Jujur yang salah. Gitu. Nah, sekarang sampai sejauh mana kita tuh merasa, Ibu ya, Bu. Ibu mungkin kalau pernah belanja nih ke pasar atau ada tukang sayur ya, ketemu, Ibu tanya, "Bang, berapa harga daging?" 80.000. Terus Ibu bilang, apaan, kemarin saya beli 60.000, padahal kemarin Ibu nggak beli daging gitu tuh. Pernah Bu, begitu, Bu? pernah, Bu. Hah? Nggak salah lagi. Nggak bohong ya, Bu? Atau beli baju Gi. Nah, gimana? Kan ke toko gitu kan. Tawar ya. Bilang, "Pak, harga baju berapa?"
350.000 Mahal apaan? amat Toko sebelah. Nah, itu dia. Atau kalau enggak penjualnya, Oh, segitu? ini harga model nggak segini, sumpah. Itu dia. Wah, itu serem Sumpah tuh. lagi. Nah, Serem tuh kalau gitu tuh. Atau mungkin begini Ustaz, ada ketika nerima ketika kita habis acara gitu kan. Nah. Nerima duit misalnya 2,5 juta. Nah, terus? Sampai ke istri cuma 2 juta, itu salah juga loh Ustaz. Nah, Ya? kalau itu saya nggak pernah itu. Pengalamannya banyak banget. Ya itu pengalaman saya soalnya. Tapi jujur, jujur. Termasuk yang sadar kalau dia berdosa. Masya Allah. Jadi itulah artinya di fenomena di masyarakat kita seperti itu ya. Kita naik mobil aja, tiba-tiba begitu nyetir ada motor lewat ngebut, buat langsung keluar Setan lo. kata-kata, ya Atau kan? klaksonnya tit. Yang motor juga itu emosional. Iya, betul. Yang namanya nyetir itu kan kebenaran subjektif. Coba ya nyetir pelan gitu. Tiba-tiba yang belakang din, yang itu lagi pacaran kebetulan. Apa kata yang sedang jalannya pelat? Kenapa sih yang belakang ganggu aja ya? Dia tahu kan gitu. Jadi itu karena kebenaran subjektif. Nah kan akhirnya orang tidak mengalergi dengan dosa, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu muncul. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan janganlah meremehkan dosa karena dosa-dosa itu bisa membinasakanmu. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya kita manusia, dosa lagi. Terus gimana tipe yang kedua? Tipe yang kedua tadi Mas Agus bilang pendosa merasa dosa tapi tidak mau meninggalkan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah kan janganlah kamu mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Hari ini berbuat dosa, besok tobat tahajud sama Allah. Hari ini buat dosa lagi, besok tobat lagi. Besok sedekah, terus dosa lagi. Jadi gini, ketika berbuat baik jangan pernah beranggapan ini untuk membalancing keburukan. Ya. Jadi salah ya kalau ada orang bilang kita tuh harus setara antara dunia dan akhirat. Ya kan kagak tahu, emang tahu imbangannya. Nah, dosa dan maksiat. Karena maksudnya kita nggak pernah tahu. Betul. Berapa ukurannya bobotnya antara kesalahan dengan kebaikan kita. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah lakukanlah kebaikan sebanyaknya, Betul. bukan untuk menutupi kesalahan kita. Ya, karena kita pengen melakukan kebaikan aja untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi gitu. automatically akan menutupi kesalahan-kesalahan itu kan. Itu terserah Allah aja, mau ditutupi atau enggak urusannya Allah. Ya. Tapi sebagaimanapun kita melakukan kebaikan, karena terdorong kita orang yang salah, oke. Tapi bukan berarti gue melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan. Ini yang, nah ada satu hal yang sangat menarik. Ketika satu saat saya itu, kami pernah mengadakan pengajian untuk para pekerja dunia malam. Ya. Tunggu. Ulah, nih ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ini penting banget nih. Ini penting banget apa Ustaz tadi? Ini pengajian untuk para pekerja dunia malam. Nah, di sana kemudian dibagikan ada 4 hadiah umroh. Ya. Dapat di antara mereka. Kita tanya, Mbak, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang, Mas. Kapan mau berangkat? Apa dia bilang? Mohon maaf, Mas. Saya Belum merasa pantas. tidak pantas untuk pergi ke Baitullah. Terus gimana? Ini akan saya berikan kepada kakak saya. Karena dia yang selalu menasihati saya, dia selalu memberikan motivasi kepada saya. Dia sadar tentang dirinya bahwa dirinya itu adalah orang yang banyak dosa, sehingga seolah-olah tidak pantas berhadapan dengan Allah. Tapi di satu sisi kita bisa melihat betapa banyak koruptor yang pulang pergi umroh seolah merasa tidak ada salahnya di hadapan Allah. Karena dibalas dengan umroh tadi. Masya Allah. Ada juga yang mengatakan percuma kalau mendingan saya nggak usah sholat karena saya masih punya banyak dosa. Percuma sholat kalau kamu masih buat dosa sebenarnya gitu. Cuma kerudungan kalau masih banyak dosa. Mendingan nggak usah pakai kerudung sama sekali, mendingan nggak usah sholat sama sekali. Nah ini nih, udah dosa, nambah dosa lagi karena tidak melakukan kewajiban itu. Jadi Atau kalau mungkin berpikir gini juga Ustaz, karena usia gitu ya, karena kita berpikir masih, wah ini masih muda nih gitu kan, jadi puas-puasin dosa dulu, ntar sisanya baru kita berbenah diri gitu. Siapa yang Pede tahu? amat, emang pede amat, emang usianya panjang. kalau bahasa asal sih begini, dosa itu adalah hobi, ibadah itu kewajiban. Jangan sampai hobi itu mengalahkan kewajiban. Karena dosa itu pasti Sederhananya sesuatu yang begitu. menyenangkan. Tapi konsekuensinya adalah lakukan saja kebaikan. Kalaupun diri kita masih nggak benar, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan inilah yang akan membawa diri kita untuk menjadi lebih baik. Ya, tidak ada suatu kebaikan yang berkecukupan. Dan tidak ada satupun maksiat yang berkekurangan. Karena kenapa? Karena seorang manusia ketika beribadah pada Allah, maka ibadahnya belum tentu diterima. Siapa yang jamin tadi kita sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Allah terima? Belum tentu. Jangan-jangan ada yang kemudian nggak cukup. Wudunya kurang rapi, niatnya kurang benar, sholatnya kurang khusyuk dan sebagainya. Tapi dosa yang kemudian kita lakukan, Allah pasti catat. Nah, Sempurna itu. Ini menarik. Jadi gini, kalau kita berbuat baik tanpa ada keikhlasan, kira-kira dapat nilai nggak? Enggak. Enggak. Hafiz nih,
Ya. bilang, nih masjid kalau nggak ada gua nih, kagak berdiri nih. Oh, itu bahaya tuh. Karena memang saya kuli bangunannya bikin masjid. Ya, hilang itu nilainya. Nilai habis semua. itu habis. Nah, sementara misalkan nih Hafiz lagi diajak sama temannya dugem gitu. Minum Ya bir. kan, minum apalah. Terus ditanya besoknya, "Lu kemarin habis dugem, waduh, gua sebenarnya kemarin tuh terpaksa karena nggak enaknya sama teman. Terus gimana? Gue nggak ikhlas kemarin itu dugem. Jadi maksudnya ya kalau nggak ikhlas berarti gue nggak dosa dong. Padahal nggak ikhlas maksiat ya. Padahal udah Jadi gini, dijalankan. perbuatan baik tanpa ada keikhlasan Nggak dapat. tidak dapat nilai. Tapi perbuatan buruk tidak ada istilah ikhlas nggak ikhlas. Sempurna. Sudah pasti. Nah artinya kalau kita melihat peluang seperti itu, perbuatan baik saja belum tentu mendapatkan nilai. Apalagi perbuatan Nah yang sedangkan tidak baik. buruk sudah pasti mendapatkan nilai. Artinya bobotnya sebenarnya akan lebih berat kepada kesalahan. Ya. Makanya ingatlah kesalahan, lupakan kebaikan. Makanya ada at-tawabun, bertaubat kalau misalnya ada salah, betul itu. Tapi kan gini, Ustaz, kalau seandainya kan kita tahu bahwasannya kalau kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan kecil kan bisa dihapus dengan istighfar. Kadang orang jadi memudahkan tuh, Ustaz. Jadi mudahin. Jadi kalau misalnya Kan masih ada Ramadan. Iya, Ramadan itu bisa nutupin apa namanya? Iya, akan kegiatan ibadah dimaafkan kita. dosa-dosa Pahalanya kan sebelumnya. berganda-ganda gitu. Apalagi kalau seandainya kita, wah kita nggak sholat di sini nih, mohon maaf di Indonesia kita beberapa kali nggak sholat. Tapi ketika kita sholat, Balas aja Masjidil Haram. kita sholat di Masjidil 100.000. Haram berapa ratus kali lipat kan? Akhirnya ya antara aja di Masjidil Haram. Nah bagaimana itu? Ayo, sebentar. Sekarang dia sebenarnya tanya. Sekarang menurut lu sendiri gimana? Hah? Lah saya kan nanya Ustadz, kenapa Ustadz balikin nanya ke Ya saya? kan nggak apa-apa. Sekarang boleh balik bertanya. Jawabannya apa? Kalau menurut Anda sendiri gimana? Ya kalau menurut saya sih, saya nyesel nanya. Jadi saya yang jawab sendiri percuma dong. Ya, Gini, Ustadz, kayak ya. gini, Saya ketika nggak sholat ada perasaan sesuatu yang menggelisahkan nggak di hati. Karena indikator dari dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hati dan yang meragukan. Nah itu salah satu indikator dari dosa. Kalau merasa hatinya gelisah berarti dosa. Gelis, Dosa kan? ya gelisah. Kalau ninggalin sholat ya gelisah. Gelis atau gelisah? Cantik dok, gelisah gitu ya. Iya, iya. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih panjang lagi mengenai cara mengelola kelemahan-kelemahan. Kan kita belum bahas tentang tipe-tipe orang, belum tuntas kita bahas dan bagaimana cara untuk mengelola itu semua. Pertanyaan mengenai sholat. Tadi kan nggak mau sholat di dirapel. Indonesia. Apa halanya paling berapa? Pengennya dirapel di Masjidil Haram 100.000 kali berapa? Kalau berjamaah kali 27 kan? Berarti 100.000. 100.000, Ah. 270.000. Sekali sholat. Sekali sholat. Tutup semua tuh. Untuk semua dosa-dosa masa lalu itu gimana? Boleh nggak sih kayak gitu? Ya, tadi kita perintahkan berdasarkan keikhlasan. Karena kalau sesuatu amal tidak ikhlasan, semua habis tuh. Ya. Keikhlasannya kan dua nih, keikhlasan sebelum melakukan dan keikhlasan setelah melakukan. Niatnya salah. Nah, riya dan sum'ah tadi kan itu kan Salah. ya. Kalau sebelumnya kemudian niatnya salah jadi riya, setelahnya jadi sum'ah atau ujub kan itu kan ya. Nah, maka ketika dia sudah merencanakan gua rapel nih nanti kemudian di Masjidil Haram. Nah, itu sudah nggak dapat lagi tuh pahalanya. Habis tuh, nggak dihitung lagi. Nah, itu masalahnya jadi. Nah begitupun tadi kalau dengar cerita, mohon maaf, tadi kan Ustadz Agus nyampein tuh ya. Ya. Ada cerita pelacur. Pelacur itu otomatis kan kehidupannya penuh dengan dosa lah. Betul. Tapi di ujung akhir hayatnya itu Dia bertaubat. bertobat. Tobat juga enggak kali ya, karena cuma ngasih minum anjing doang, begitu. Masuk surga langsung. Langsung masuk surga. Ya. Nah itu Jadi gini, besok Hafiz datanglah ke tempat-tempat yang seperti itu, minta para pelacur itu cari anjing, terus kasih minum. Akhirnya anjing-anjing di sana nggak mau keluar mas, ngumpet. Iya, Kenapa? ngumpet. Kembung dia kasih minum dulu. Mas, bukan itu masalahnya. Iya, Tapi ada backstory di belakangnya. keikhlasan dari orang. Kita tidak pernah tahu amal mana yang bisa membawa kita Betul. masuk ke dalam surga. Ternyata amal yang kelihatannya kecil loh. Kayak gitu, makanya jangan remehkan hal-hal yang seperti itu. Justru itu yang ikhlas tanpa mikir melakukan lagi. Ya, dan itu ada backstory-nya. Jadi backstory-nya adalah itu penjelasan Rasulullah tentang ar-roja, tentang berharap pada Allah, dan juga pembahasan wala tayasu mirauhillah, jangan berputus asa pada rahmat Allah. Jadi Rasul menceritakan di situ ada dua kisah. Satu adalah kisah tentang pelacur yang memberi minum anjing. Satu lagi tentang seorang pembunuh yang sudah membunuh hampir 100 orang. Iya. Nah, jadi ketika dia berjalan menuju pertaubatan itulah kemudian dia diambil nyawanya oleh Allah. Jadi backstory-nya adalah dia sudah berjalan menuju tobat dan dia meninggal baru diukur oleh Allah. Nah, Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, ini menarik karena sebenarnya dia kan belum melakukan pertaubatan, Iya. baru Baru jalan. jalan. Kalau kita ukur dalam kacamata manusia, kira-kira imbang nggak
antara perbuatan membunuh 100 orang dengan niat mau bertobat. Baru Seolah niat padahal, nggak ya. imbang. Menurut tapi mata manusia. itu dia rahmatnya Allah. Ya. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana orang merasa tetap dia itu gelisah dengan dosanya. Kan ada cerita tentang seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah mengaku berzina kan? Ya. Minta dirajam. Ya. Kemudian karena dia hamil, Tunggu dulu. sampai anaknya Lahir. lahir. Datang lagi membawa bayinya gitu kan. Kira-kira begitu. Ulang. Tunggu dulu lagi, kata Rasulullah. Kayak pendongeng. Jadi kayak pendongeng gitu. Mau di apa? Dirajam. Dirajam nggak boleh. Tunggu dulu. Susui dulu anak sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun 9 bulan. Pertanyaan nih, kira-kira orang itu sebenarnya bisa berubah pikiran nggak? Bisa nggak perempuan tadi berubah pikiran? Nggak mau dirajam. Sangat bisa. 2 tahun sekian bisa berubah pikiran. Apa Rasul bilang? Hai sahabat, perempuan ini bersalah. Tolong rumahnya dijaga 1 kali 24 jam dan paspornya dicekal. Begitu nggak Rasul? Enggak. Tapi orang sekarang begitu cara melakukan dosa udah kabur duluan. Nah, terus apakah Rasulullah bilang juga perempuan berzina nggak mungkin sendiri dong, hamil pasti ada Ya, siapa yang kemudian laki-lakinya. partnernya? Tapi apa ditanya kan enggak kan? Kenapa? Karena perbuatan dosa sama, tapi bisa jadi efek perasaannya berbeda. Yang perempuan menyesal sekali, udah begini. Yang laki belum tentu. Jangan-jangan dia sambil sedang santai-santai belum merokok berpikir siapa lagi korban gua berikutnya. Bisa jadi seperti itu. Satu perbuatan sama, tapi efek rasa bersalahnya belum tentu sama. Nah, yang menarik apa? Ketika perempuan itu dirajam, darah muncrat kena ke jubah sahabat, kemudian sahabat bilang, perempuan laknat. Apa kata Rasul? Wahai sahabat, tahukah engkau bahwa amalan perempuan yang sekarang sedang dirajam ini jauh melebihi amal seluruh masyarakat di kota Madinah? Taubatannya. Bayangkan di Madinah ada siapa? Begitu Abu Bakar. penghargaan Allah kepada seorang pendosa yang ingin untuk Bertaubat. menebus kesalahannya. Jadi perasaan muraqabah, perasaan bahwa Allah mengawasi dia lebih ingin ketika Allah menyegerakan hukumannya di dunia daripada menahannya di akhirat. Iya, sebenarnya fitrah manusia itu adalah baik. Makanya kan ada satu hadis yang mengatakan kalau berbuat apa-apa bertanyalah kepada hatimu seperti itu. Nah, masalahnya ini ada jenis-jenis orang yang memang hatinya sudah keras seperti batu. Bebal. Bahkan batu pun lebih bisa ditetesin air bisa hancur. Ini hati udah keras seperti batu karena dosa yang terus-menerus. Ini gimana nih orang-orang yang seperti jadi gini, itu sebenarnya lagi refleksi ke diri kita sendiri, ya kan? Kita tidak bisa menilai orang lain, kita yang tahu di mana sih posisi kita. Ibarat gini, kayak kita ke dokter. Kalau orang sakit, ya bu sekarang kalau ibu datang ke dokter nih bu, ditanya, ibu apa sih yang dirasain? Mungkin nggak ibu bilang, ih dokter payah ya, dokternya bodoh nih, masa dia nanya ke saya? Ya kan percuma saya datang ke sini, harusnya begitu saya datang dokter udah tahu dong sakit saya apa. Kira-kira kalau ibu ngomong gitu apa kata dokternya? Paling disuruh pulang sono. Harus jujur, ibu tanya, ibu apa yang dirasakan? Oh kepala saya sakit, perut saya sakit. Nah sama, jadi kita harus tahu dulu kelemahan kita nih apa. Diakui dulu, sadar dulu. Gue punya kelemahan, contoh misalkan nih anak-anak muda nih, ya anak-anak SMA. Dia bilang saya itu punya kelemahan terus terang, paling gampang kebawa kalau sama temen. Nah, karena paling gampang kebawa sama temen, cara pertama adalah menghindari temen yang jelek. Yang kedua, kalaupun punya temen yang kurang bagus, jangan sering-sering ketemu. Atur frekuensinya. Nah, itu kan adalah strategi, langkah tadi memanage diri untuk tidak begitu. Nah, tapi sekarang permasalahan kembali ke orangnya. Apakah orang itu mau untuk melakukan? Disiplin atau enggak? Jadi pertama adalah menyadari dulu kelemahannya, kemudian menghindari dosa sebenarnya. Ya, dan itu berbagai macam cara. Setiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri. Biarkan dia menemukan caranya. Kenapa? Karena resep satu orang bisa nggak akan sama dengan yang lainnya gitu. Tapi kan gini Ustadz, yang saat ini terjadi kan mohon maaf, memang di sekitar kita itu sudah banyak sekali hal-hal yang merangsang kita untuk melakukan dosa itu. Iya, zaman sekarang banyak yang bikin dosa. Iya, memang apa ya, kehidupan saat ini adalah banyak hal yang merangsang kita untuk melakukan, bukan melakukan ya, akhirnya terlibat dengan dosa. Yang tadi dibilang infotainment. Saya nggak suka infotainment, bener. Saya nggak pernah nonton infotainment, Bu. Cuma berhubung istri saya nonton, jadi saya nonton. Komentar nggak? Mau komentari nggak? Kita nggak tahu mau komentari bahaya loh. Ya itulah begitu. Nah ketika kita naik motor pun
hal itu kita jadi terbawa. Ketika kita di pekerjaan pun sama, apalagi kita syuting misalnya. Kan ada hal-hal yang misalnya wah nggak enak dilihat, tapi mau nggak mau di depan mata kita. Iya nggak? Kalau pertama pandangan pertama pandangan pertama bonus, pandangan kedua astagfirullahaladzim. Pandangan gitu pertama dong. bonus. Makanya ketika mandang pertama saya pantengin terus supaya itu adalah bonus gitu. Ini ada yang menarik dari Hafiz ya. Ternyata itu yang namanya teknologi dan segala macam, itu sekarang pun memudahkan orang untuk melakukan kesalahan. Ya. Nih contoh, tadi kan lu cerita tentang motor. Ya. Apa bedanya motor zaman dulu sama motor sekarang? Ada yang tahu nggak? Ada Coba. tahu nggak? Ada. Ini yang anak-anak SMA. Apa bedanya motor zaman dulu sama motor sekarang? Motor. Tiga. Itu bajai. Wah. SD-nya nyogok ini. Kata adik-adiknya aku nggak hidup di zaman dulu, mungkin ibu-ibunya kali. Zaman dulu gimana Bu motor Bu? Hah? Nih yang paling gampang Ibu ya. Apa? Ibu-ibu bilang odong-odong. Bu, Odong-odong segini, Bu. Nih contoh Bu, Ah. motor zaman dulu ini kursinya rata, jadi rata gini. Misalkan gue yang Boncengan, di belakang, boncengan. ya, Rata. Ini rata. Kalau ini juga, tapi sekarang motor zaman sekarang ininya nungging. Naik. Oh, begitu. Coba kalau ngerem. Betul nggak? Bener ya? Jadi jangankan katanya direm, digas aja Ngerem dia dulu, udah ngerem. nempel. Oh. Makanya hati-hati anak perempuan, kalau ada laki-laki yang berbaik hati untuk menggoncengi, perlu Jangan dicurigai. mau. Pertama Modus lihat itu, dulu modus. motornya. Kan? Atau paling aman, setiap Anda nih yang suka naik ojek, paling aman tolong mulai besok bawa triplek. Nah, bawa hijab ya. Kita akan bahas lagi tentang kelemahan manusia, karena setiap manusia pasti punya kelemahan, dan kita akan membahas bagaimana cara mengelola kelemahan itu supaya tidak terlalu terpuruk kitanya dengan dosa-dosa yang terus menghampiri kita. Kalau ingin bertanya, jangan hanya kita saja yang ingin bertanya. Kalau ingin bertanya bisa di Twitter kita di @inspirasiiman. Nah, sekarang giliran ibu-ibu dan teman-teman semua yang ada di sini untuk bertanya. Silahkan. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ini satu sekolah semua ya? Hah? Beda. Oh. Silahkan, tadi siapa yang mau bertanya? Silahkan, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu boleh berdiri, Ibu. Boleh berdiri aja, Ibu, biar lebih jelas. Nama begitu. saya Ibu Mariam dari Majelis Talim An-Nur Jakarta. Ya, silakan Ibu Saya mau Mariam. bertanya pada Pak Boleh. Ustadz. Ya. Saya sering kali ke pasar. Banyak pedagang-pedagang bilang boro-boro untung, modal aja nggak dapat. Nah. Padahal itu untung Pak Ustadz. Ya. Gimana tuh menurut Pak Ustadz menghadapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ya, yang lain. silahkan teman-teman satu angkatan sama saya, silahkan. Silakan. Tadi ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bananukala Hanifah Ya. dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Seringkali saya melihat teman-teman saya di Facebook yang suka mengupdate status yang galau-galau. Ya. Penyakitnya Mohon maaf, anak zaman sekarang mohon nih, maaf galau. ya. Ini bicarain temennya apa bicara diri sendiri? Nah, tulisnya gini ya. Kenapa titik-titik-titik gitu ya? Apakah mereka itu berdosa dan Oke. bagaimana cara menghadapinya? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Mas Agus. Mas Agus, nanti Mas Felix akan menimpali pertanyaan pertama dari Bu Mariam. Ini sering sekali Bu, ya Allah Bu, boro-boro untung Pedagang Bu. bohong, Modal bersumpah. aja kagak dapet Bu. Tuh gimana tuh? Ya kalau ditanya bagaimana emang begitu kenyataannya. Orang tuh seringkali gini, apa ya itu kan sebagai trik ya. Ya. Apalagi sampai ada membawa wallah, itu kan Ya, parah itu lagi bahaya bro. tuh. Demi Allah. Allah, nah itu udah lebih parah lagi gitu. Nah terkadang orang menganggap ini sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan keuntungan. Nah padahal itu sih ya sekarang ditanya dulu deh. Sebenarnya sadar atau tidak kalau itu salah, jangan-jangan yang ngomong kayak gitu udah jadi kebiasaan. Iya. Nah ini yang repot gitu. Dosa dianggap menjadi sesuatu yang tidak berdosa lagi Tidak karena karena sudah udah biasa dilakukan. Makanya kan kalau nggak salah Nabi bilang ya hindari di pasar itu memang banyak Ya, banyak setannya gitu. betul. Karena banyak terjadi kebohongan-kebohongan yang seperti itu gitu. Tapi kadang begini Ustadz, mohon maaf nih, nyambung lagi ya, sedikit aja. Kadang Boleh, ada boleh. orang melakukan kesalahan kecil akhirnya bercermin kepada kesalahan besar. Misalnya di pasar tadi, itu mah biasa, saya mah begini, itu mah koruptor nggak aja begitu. Ah. Nah, akhirnya jadi kebiasaan yang Banding-bandingin. ngebanding-bandingin. Ini namanya dosa itu ya Bu ya, itu profesional.
Jadi contoh misalkan tukang copet nih. Ya. Jadi nggak mau, ini umpama. Tukang copet ketangkep nih Bu, digebukin dia. Pak, terus dia bilang, Pak, saya nyopet cuman sekian ratusan ribu, itu loh koruptor miliaran. Ya harusnya dia. Jadi kalau ketemu kayak gitu, bilang sama tukang copet ya, Mas, dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, nggak ada cerita orang di dompet bawa miliaran. Jadi jangan pernah bermimpi seorang pencopet bisa nyopet miliaran rupiah. Karena memang kapasitas copetnya segitu. Tapi kalau orang koruptor ngambilnya sejumlah yang diambil oleh pencopet, itu nama koruptornya tidak profesional. Dan nggak mungkin gitu. Pasti dia akan mengambil miliaran. Jadi nggak bisa dibanding. Mentalnya sama. Demikian juga kayak misalkan tukang sama kepala proyek. Kalau tukang paling apa misalkan? Ngumpulin paku bawa pulang, ngumpulin sisa semen bawa pulang. Nah kalau kepala proyek keren lagi, tapi dia nggak bisa bilang, wah lebih parah dia gitu. Pabrik semennya diambil. Nah itu dia. Tapi kadang bisa jadi begini juga nih Ustaz. Ketika dia korupsi, mohon maaf karena memang hukum yang ada juga akhirnya membuat seseorang tuh jadi tidak punya rasa takut yang berlebih gitu loh. Jadi misalnya, tenang aja, gue korupsi 5 miliar, misal gue korupsi 10 miliar, tapi paling hukuman 2 tahun 3 tahun beres. Jangan 2-3 tahun, bayar lagi. Iya kan? Di penjara. Bisa aman, akhirnya menciptakan, ya seperti itu keadaannya, bagaimana itu? Ya sekarang kalau orang bicara dosa, hukumannya kan bukan hukuman di dunia. Yang di akhirat yang lebih parah. Iya. Emang orang tertangkap korupsi gitu, kemudian dia membalikan uang sekian, dan pikir bahwa itu sudah impas. Iya nggak bisa dong, kalau dia ngambil sejumlah itu ya harus dibalikin juga segitu juga. Kalau gitu yang kedua tadi, yang galau. Yang galau. Problemnya anak muda, pasang status kan harusnya bermanfaat. Kan bermanfaat. Ini kenapa titik. Iya, aku rindu titik-titik, nggak tahu dong siapa. Aku galau titik-titik dan sebagainya. Hujan titik. Maksudnya apa? Nah itu gimana tuh? Jadi memang begini, setiap orang itu kan punya rasa di dalam dirinya. Nah, yang namanya Facebook atau apa, itu kan biasa menjadi media. Betul. Untuk orang itu mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya atau apa yang dirasakannya. Nah, permasalahannya adalah, apakah kemudian ketika dia melakukan hal itu bisa menjadi solusi buat dia gitu. Apakah malah tidak membuka aib-aibnya? Ini hati-hati loh. Padahal Allah telah menutupi aib-aib kita di depan mata manusia. Kenapa kita harus membuka-buka aib kita itu sendiri? Dia. Jadi kalau kasih status sebelum menulis, kira-kira berpikir dulu ini efeknya ini kayak gimana gitu. Tapi memang ada orang yang justru mengharapkan efeknya. Cari perhatian. Itu maksudnya. Kurang perhatian. Kurang perhatian, jadi cari perhatian lewat status. Hati-hati, statusmu menunjukkan kualitas dirimu. Nah, bedanya orang dulu sama orang sekarang, mohon maaf kalau orang dulu kan ketika jadi orang dulu nih ceritanya. Kalau saya sih jam sekarang. Orang dulu mau tidur itu baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sekarang nggak cuma cukup baca doa, baca Twitter, nulis status dulu, bobo dulu. Orang mau makan gitu juga ya. Kalau orang dulu mau makan cukup Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia makan. Orang sekarang tulis dulu, makan dulu ya. Foto. Fotonya terus ngambilnya dari atas lagi, mulutnya monyong gitu. Nah ini ada pertanyaan. Nanti nggak dipoto bagus gitu, sop gitu kan. Ini teri ikan asin gitu. Kali aja kuliner, mau kasih tau makanan enak, husnuzon dia dong. suka menghina masakan yang seperti itu. Padahal yang namanya teri itu, wow, enak banget. Iya memang enak, tapi lebih enak ayam kalau. Kita akan lanjut ke pertanyaan Twitter dari teman kita yang sudah menyampaikan pertanyaannya lewat @inspirasi iman dari @wawan mantap, katanya bertanya, dosa besar sering disadari tapi kan dosa kecil susah dihindari, gimana nih? Ya sekarang gini, karakter manusia kan seperti Mas Farid di awal tadi bilang, bahwa manusia itu memang punya bakat pendosa gitu ya. Nah sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat. Nah orang tuh sering merasa bahwa yang kecil ini dianggap sebagai sesuatu yang ya udahlah, diremehkan. Nah seperti itu, akhirnya kita diremehkan menjadi bertumpuk. Sebenarnya maaf gitu ya, kalau menurut pandangan saya, dosa besar dan kecil itu absurd jadinya. Kenapa absurd? Karena kalau sebesar apapun dosanya, karena Allah itu mengampuni, itu akan
hilang. Tapi sekecil apapun dosa kalau sering dilakukan Dan Allah akan tidak bertumpuk. mengampuni. Dan Allah tidak akan mengampuni. Gitu loh. Jadi kalau bicara antara dosa kecil dan besar, kadangkala ya kita kalau dalam beribadah saja jadi absurd Dan gitu loh. hati-hati dosa Dan ingat, kecil betul. akan mengarah ke dosa-dosa yang berikutnya. Betul. Dosa kecil itu memang dosa kecil. Tapi meremehkan dosa kecil itu dosa besar. Iya itu. Ini menarik Betul, ini. Nah, itu di dalam Betul. agama Islam begitu tuh. Meremehkan dosa kecil itu bagian daripada dosa besar. Hati-hati loh. Karena kata Rasulullah tidak seperti orang yang mengumpulkan dosa kecil itu seperti orang yang mengumpulkan ranting, lama-lama cukup untuk membakar dia sendiri. Nah, Masya makanya Allah. itu mah hati-hati dengan dosa kecil. Jadi jangan remehkan dosa kecil ya. Dan Remehkan juga dosa jangan kecil. remehkan orang yang kecil lah. Jadi Kalau itu maudhu kalau itu. Itu dia menarik kesimpulan sendiri. Maudhu Sesuai itu. dengan Palsu kebutuhan. berarti. doib. Ini sering dialami oleh anak-anak remaja juga ini. Pacaran lah ya misalnya ya. Hari ini cuman pegangan tangan doang. Besok lanjut lagi. Iya. Cuman ini doang. Besok lanjut lagi. Lama-lama menggelinding seperti bola salju. Makanya udah putusin aja. Oh, masuk ke segmen yang lain. Judul yang lain. Nah, kita akan membahas lagi lebih seru lagi. Tentu saja di segmen terakhir sayang ya, karena pembahasan kita seru sekali, tapi tidak apa-apa. Insya Allah kita akan membahas di segmen terakhir dan membuat kesimpulan yang luar biasa untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Kita kembali lagi tetap dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Saya pengen tanya tentang cara mendeteksi dosa. Gimana melihat orang berdosa? Apa dari mukanya? Atau bagaimana caranya menyadari bahwa aku berdosa? Gimana? Jadi sebenarnya kita itu bisa mendeteksi buat diri kita sendiri ya. Yang pertama itu sesuatu itu indikasinya dosa itu apabila ada mengganggu hati kita. Ya, sesuai dengan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ada kayaknya nggak enak nih. Nah, ya kan itu ada Nggak mau dilihat indikasinya orang. itu Ya. dosa tuh. Ada indikasinya wah ini nggak benar nih. Kenapa? Karena hati nurani kita itu sebenarnya udah menolak. Fitrah manusia adalah baik sebenarnya. Iya, nah itu tuh kalau fitrahnya dijaga, iya kan? Nah itu akan terjaga dengan baik. Pertama dengan hati. Yang kedua, ya itu dengan bercermin pada orang lain. Maksudnya? Misalkan kita ngomong nih, ya Bu ya, misalkan gini Bu, Ibu kan kadang-kala suka ngomentarin temennya tuh. Nah kira-kira kalau misalkan ada temen Ibu ngomentarin seperti apa yang Ibu omongin ke diri Ibu sendiri, kira-kira bisa terima nggak? Nah kalau nggak bisa terima, itu indikasinya dosa juga. Ya, orang kita aja nggak seneng dengerin kalau orang lain ngomong kayak kita. Ya, makanya jangan disampaikan kepada orang lain seperti itu. Nah itu ada yang kedua. Nah yang ketiga, dosa itu biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya, betul. Tidak ingin orang lain tahu. Ya, Bukan berjamaah. bukan jadi ada orang, ya misalkan nih, Hafiz, misalkan Pacaran. sebagai kepala daerah di mana, di sana dijaga image. Akhirnya dia berbuat misalkan di Jakarta gitu, atau di mana supaya begitu kembali kelihatan seperti Tetap orang yang wibawa, tetap wibawa. Tapi jangan salah Mas Agus, banyak juga zaman sekarang orang-orang yang sudah nggak tahu ya dia merasa berdosa atau tidak, apa karena hatinya sudah terlalu keras sehingga tidak merasakan dosa lagi, melakukan dosa secara berjamaah. Itu dia. Minum Nah, rame-rame. betul. Jadi ini teman. ada tahapannya. Nah, yang keempat, ya indikasi dosa itu barulah merujuk kepada kitab suci. Ya kalau kita Al-Qur'an kan, atau hadis, lihat di situ mana yang boleh, mana yang enggak. Ya kalau yang tadi udah nggak mempan, ya yang keempat dilihat. Kalau semuanya udah nggak mempan nih, yang kelima Allah akan menegur dengan caranya sendiri. Tunggu. Itu udah final tuh. Ya kan, makanya begitu ada sesuatu yang terjadi di negara kita, nah introspeksinya adalah ya mungkin salah satunya karena dosa-dosa ya kita lakukan. Teguran daripada Allah. Itu kira-kira Mas. Sebenarnya apa sih perbedaan antara hati yang hidup dan hati yang mati? Ya kalau hati yang hidup kan gampang aja, kalau dikasih nasihat dia Cepat menerima kebaikan. iya dan apa ya masih perasaan sensitivitasnya masih ada gitu. Ya, seolah-olah setiap celaan adalah bagi dia dan pujian bukan bagi dia. Itu dia. Jadi selalu dan ini suka apa namanya nggak malu untuk bertanya. Jadi misalkan apa namanya nanya ke teman, ya kira-kira kesalahan saya apa? Ya suami nanya ke istri. Kalau saya ya tidak nanya karena istri langsung menjelaskan kesalahannya apa. Itu namanya menghakimi, menjudge. Saking Anda banyak kan salah bahagia sekali Saya ketawa. senang sekali. Saya bangga sekali dan saya sangat senang sekali ketika Anda langsung dihakimi oleh istri sendiri. Ya,
Kayak dia senang dengan penderitaan orang lain. Iya, itu dia nih. Soalnya Mas Agusnya sering membuat dia menderita gitu. Jadi Karena teman, istrinya teman, beliau juga teman, jadi saya tahu lah. Jadi, Alhamdulillah. Jadi mengelola kelemahan itu banyak sekali caranya yang sudah dipaparkan oleh Mas Agus tadi, bahwa harus pertama tentunya harus menyadari dulu Iya. apa kelemahan kita. Betul, kayak ke dokter sadar dulu kelemahannya apa. Baru buat satu strategi. Betul. Agar tidak terjebak. Iya, dan masing-masing strateginya beda setiap orang ya. Sesuai dengan kemana. Misalkan ibu-ibu punya kebiasaan misalkan dengerin infotainment, ya, gosip. Buang tuh TV. Barangkali gini Bu, kalau setiap hari sekarang nontonnya 4 jam, besok kurangilah. Saya niat besok menonton 3,5 jam. Oh, itu cara mengurangi perlahan-lahan, bukan Kurangi. langsung stop. Bisa juga, Begitu secara juga dengan drastis koruptor, mungkin. gimana nih? Nah, Kan nggak bisa tiba-tiba Iya, jebret gua langsung korupsi kurangi selesai. 10% itu. Oh, tiba-tiba jadi selesai. ini nasihat buat para koruptor. Gimana? Biasa kan orang itu kan masih suka nih, kalau dia nasehatin untuk enggak susah. Betul. Jadi lebih Stop bagus tiba-tiba ada susah. strateginya. Kenapa begini? Yang namanya dosa itu pasti akan selalu membayangi orang dan tidak pernah dilupakan sampai kapanpun. Iya. Jadi kepada para koruptor, ya kalau seandainya Anda masih asik dengan korupsinya, nah langkah strategisnya apa? Buatlah 2 account. Yang pertama account yang halal, yang Kedua, kedua account yang haram. account yang haram. Jadi pada saat nanti Anda tobat, Anda tahu berapa uang yang harus dikembalikan, sejumlah ada yang di account yang haram itu. Gitu. Supaya nggak bercampur, kan serem juga ketika mengalir ke darah anak-anaknya menjadi Iya, daging. Wajar begitu. kalau anak-anaknya bantah. Ya, Susah diajarin. betul. Karena saripatinya Dan itu. terakhir nih ya, kalau bicara tadi mungkin konteksnya adalah pertobatan, nih contohnya koruptor, mohon maaf nih ya, contohnya ini. Jadi ada seorang koruptor ingin tobat, bilang ke istrinya, "Mah, papa mau tobat." Wah, istri kalau dengar kalimat papa mau tobat, Senang banget. kira-kira gimana? Seneng nggak tuh yang di belakang? Ibu-ibu senang nggak, Bu? Ya, ibu, aduh langsung istrinya, yang bener Pak, mamah dukung 200%. Baik Mah, papanya bilang gini, Mah, kita punya 4 rumah, yang 1 perumnas, yang 3 itu, yang bagus-bagus, ya kan? Perlu mamah tahu, yang papa beli dari uang gaji itu cuman yang perumnas Mah. Yang 3 realistis itu dari uang korupsi. Jadi mulai besok, kita tinggal di rumah perumnas. Kira-kira dukungan yang 200% tadi gimana Bu? Lemes. istri langsung bilang, ayo kita korupsi lagi Pak. Itu nggak benar tuh. Aduh, tidak mendukung suaminya tobat itu. Baru rumah, belum lagi mobil. Kita punya 5 mobil, yang 1 butut. Pertama kali menikah, mesra banget. Betul Mah, betul Pak. Ya perlu Mama ketahui, yang Papa beli dari hasil uang gaji itu adalah mobil yang butut. Jadi mulai besok kita tinggal kembali di Perumnas dan pakai mobil Bu. Nggak, Mau masalahnya nggak? bergantung Tergantung istrinya lagi. Itu artinya Gitu. tergantung lingkungan. Lingkungan lagi. Jadi untuk bertobat tuh kadang-kala orang tidak segampang yang dilakukan. Jadi Belum kalau tentu kayak gitu tadi lingkungannya. gimana tuh? Cari istri lain. Kan kata tadi lingkungannya harus diperbaiki. Lingkungannya diperbaiki. Nah, kalau gitu Mas Meli sebenarnya lebih tahu dia cara memperbaiki situasi gitu kan. Nah itu seperti apa kayak teman di tongkrongan kita, ya nggak? Kalau ada yang sudah mulai ingin lebih baik lagi, kadang-kala kan lingkungan yang Tidak mempengaruhi mendukung. gitu. Ya, tarik Masalahnya lagi. kalau beliau juga nih yang korupsi ini jujur juga. Yang 3 rumah ini hasil korupsi. Mama adalah saya nikahin hasil gaji Pak Ayah sendiri. Nah yang 3 lagi perempuan ini adalah hasil dari yang korupsi dan dia mau sama papa. Berarti yang 3 ini dibuang juga gitu ya? Atau gimana? Emang mamanya tahu? Hah? Ya kan kalau udah tobat dibuka semua gimana? Jadi Anda berencana begitu? Ya Kena lagi deh. Kenapa mesti ditanyakan gitu? Nah, Biar hati makanya hati-hati kalau bertanya, suka nanya balik. dibalikin sih. Makanya. Oke, pengen tahu nih kesimpulan Ya. dari mengelola kelemahan, karena setiap manusia itu pasti berbuat salah. Jadi jangan kalau ada manusia yang sombong keterlaluan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menembus langit, dia tidak bisa juga menembus tanah. Jadi kalau ada yang sombong tuh keterlaluan. Gimana nih? Ya. Yang, Closing statement. yang pertama gini, menyadari bahwa setiap manusia itu berdosa dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat. Ya, Nah kita sadar bahwa dorongan potensi dosa manusia itu sungguh sangat besar. betul. Nabi Adam saja yang sudah enak-enak tinggal di surga masih kepleset juga kan, Betul. padahal beliau adalah seorang nabi. Betul. Tapi bukan berarti alasan kita, jelas saja kalau gitu beliau nabi ya, kalau gitu kita ya wajar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tidak begitu juga. Ini hanya ingin menggambarkan, seperti Mas Falik tadi di awal mengatakan ketika Allah ingin
menciptakan manusia, itu kan karakternya ditebak oleh malaikat. Kok bikin makhluk yang Berusak. suka merusak, suka berbuat dosa gitu. Ya, ini adalah potensi negatif, tapi harus disadari bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dibekali fitrah kebaikan. Nah, artinya apa? Dasarnya adalah kebaikan. Tetapi yang kerusakan itu adalah di luar dari kebaikan yang ada di manusia itu sendiri. Baik. Begitu. Baik. Belajar supaya ada salah supaya nggak terulang lagi. Baik. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di akhir acara. Oh Masya Allah ya, hari ini terima kasih sekali karena pembahasan kita luar biasa dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat. Karena sebenarnya dan senantiasa menuju ke arah Allah, karena sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Allah. Dan itu adalah musibah terbesar bagi kita ketika kita meninggalkan Allah. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh untuk seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Ibu-ibu dan teman-teman semua terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Mas Agus, Ridwan, terima kasih sekali untuk Bang Hafiz, terima kasih. Besok-besok datang lagi? Insya Allah siap. Dan kita punya buku nih, asik, dapat buku. Buku lagi. Asik. Buku judulnya adalah Manajemen Dosa. Manajemen Dosa. Dosa harus di-manage supaya diminimalisir. Tidak dosa lagi. Dosa lagi. Boleh buat saya bukunya? Ya, ini buat Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memanage dosa-dosanya. Terima kasih. Mas Feli. Ini juga saya punya juga. Nah, Alhamdulillah. Ini juga untuk Terima kasih. Ya. Hafiz. Ya. itu Ini buat ikhlas ya siapa? maksudnya? Ini buat saya. Oh iya. Enggak, ini properti ya. Tadi udah. Saya mengucapkan terima kasih pada semua yang telah menonton acara ini. Masya Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda dan tentu harus menonton terus Inspirasi Iman karena akan membuat kita senantiasa insya Allah istiqomah di jalan Allah. Ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Lekas ucap Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal